Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Pagi hari ini kita berkumpul di koordinat yang baru. Kita berada di koordinat 260524. Harapan kita bersama tetap kita dalam kondisi yang sehat. Kita tetap berada dalam kesempatan untuk terus berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita sering mendengar ada orang-orang yang dengan mudah dia mendapatkan atau menikmati atau merasakan mujizat-mujizat di dalam hidupnya. Mengapa ada orang yang mudah sekali untuk terjadinya mujizat di dalam kehidupannya? Tetapi ada juga yang sudah berjuang mengharapkan terjadinya mujizat, tetapi tidak terjadi mujizat juga. Bahkan mungkin sampai bikin bingung, kok orang lain bisa dengan mudah mendapatkan mujizat, tetapi kenapa kok diri kita sendiri tidak pernah mengalami atau terjadinya mujizat? Ya walaupun kecil saja tidak, apalagi yang spektakuler begitu kan. Tetapi kenapa orang lain kok bisa dengan mudah terjadi? Apa yang dia minta sering sekali Tuhan kabulkan langsung. Tetapi kalau kita minta, kok kayaknya Tuhan tidak pernah mengabulkan. Seakan-akan Tuhan tidak peduli kepada kita. Seakan-akan Tuhan masa bodoh dan tidak menolong kita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pasti ada sebabnya. Mengapa ada mujizat yang mudah sekali terjadi, bahkan dari individu ke individu atau di suatu daerah dan daerah yang lainnya sering sekali berbeda. Bahkan saya sering sekali mengamati ada yang di satu tempat mujizat begitu luar biasa terjadi, tetapi di satu tempat lain rasanya berat, rasanya sukar. Atau mungkin di gereja ini mujizat mudah sekali terjadi, tetapi di gereja ini tidak mudah terjadi. Apakah Tuhan yang tidak berkuasa atau ada hal-hal lain di balik itu semua? Kita perlu untuk mengkontemplasikannya. Sebelum kita mengkontemplasikannya, mari saya mengajak bagi Bapak Ibu Saudara semua yang belum pernah mengklik tombol subscribe di channel CPS Television ini. Ayo dukung channel CPS Television ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya dan aktifkan semua notifikasi. Jadi klik gambar lonceng, kalau belum ada gambar sinyal gelombang di kiri kanannya, berarti belum mengaktifkan notifikasinya. Caranya klik lagi gambar loncengnya dan pilih semua notifikasinya. Ya. Dan ikuti juga TikTok daripada CPS Television, karena saya juga sering sekali melakukan live streaming, bahkan membuka pelayanan room doa kesembuhan dan pelepasan. Jadi jangan lupa diikuti supaya ketika saya membuka room untuk doa kesembuhan dan pelepasan, Bapak Ibu Saudara dapat mengetahuinya. Berbicara mujizat, apakah mujizat tidak terjadi lagi di zaman sekarang? Apakah mujizat sudah punah, sudah tidak ada? Perlu untuk kita ketahui bahwa mujizat sesungguhnya masih ada dan mujizat masih terjadi. Tetapi masalahnya, mengapa kita jarang sekali melihat mujizat-mujizat terjadi? Bahkan mungkin di gereja A, kok kita tidak pernah melihat mujizat terjadi? Di gereja B, kok mujizat banyak terjadi di jemaat-jemaatnya? Nah, ini sering sekali kita melihat kondisi-kondisi seperti ini, ya. Lalu apakah Tuhannya yang salah? Mengapa Tuhan tidak mau melakukan mujizat gitu ya? Kita baca firman Tuhan dulu yang terambil dari Injil Matius 13
ayat 53. Injil Matius 13 ayat 53. Di sini berbicara mengenai Yesus ditolak di Nazaret. Di ayat 53, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Perlu kita mempelajari setelah kita melihat di sini ketika Yesus mengajar di mana saja dia tiba, dan saat ini juga dia tiba ada di Nazaret dan dia mengajar di sana. Saat dia mengajar di rumah ibadat, banyak orang yang takjub dengan pengajaran-pengajarannya. Bahkan banyak orang berkata, dari mana, ya kan, dia mendapatkan hikmat itu? Dan dari mana Yesus memperoleh kuasa untuk melakukan mujizat itu? Mulai timbul keraguan, ketidakpercayaan. Kalau kita melihat ada orang-orang yang kurang percaya atau ketidakpercayaan itu terhadap Yesus disebabkan oleh apa? Yang pertama yang menjadi penyebab utama adalah pikiran kita. Sering sekali kita menggunakan logika kita. Sering sekali kita menakar, mengukur segala sesuatu dengan logika kita, pikiran kita. Ah, ini nggak logis, ah ini nggak benar, ini nggak masuk di akal. Sering sekali kita berpikir seperti itu. Sama ketika pada saat ini, saat Yesus ditolak di Nazaret juga, banyak orang yang sudah mulai berpikir, walaupun dia takjub, dia heran, bahkan mungkin dia terkaget-kaget atau terbengong-bengong, kok bisa ya Yesus punya hikmat seluar biasa ini. Bahkan ketika mujizat-mujizat terjadi, orang banyak memikirkan, meragukan, dengan dia berpikir atau bahkan mengucapkan, mengkomunikasikan dari mana dia memperoleh kuasa itu. Pernyataan dari mana dia memperoleh kuasa itu. Ini adalah suatu sikap keraguan akan Yesus. Suatu sikap yang sudah berawal dari logika kita. Nggak mungkin masa dia bisa melakukan ini. Nah ini, bagaimana mungkin dia bisa punya hikmat sehebat itu. Bahkan punya kuasa sehebat itu. Banyak orang bertanya-tanya. Banyak orang memikirkan dan bingung kenapa Yesus bisa punya hikmat yang hebat seperti itu. Bagaimana mungkin Yesus bisa melakukan mujizat? Lihat, logika bermain. Ketika logika bermain, maka timbullah ketidakpercayaan, keraguan-raguan. Bahkan dikatakan apa? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Ini bukti keraguan-raguan. Bukti ketidakpercayaan terhadap Yesus. Bukankah ia ini anak tukang kayu?
Emangnya kenapa kalau anak tukang kayu? Ragu semuanya. Kok bisa dia punya hikmat? Dan semua berpikir seorang anak tukang kayu tidak mungkin bisa punya hikmat sehebat itu. Dan bagaimana mungkin juga seorang anak tukang kayu melakukan mujizat? Munculkan adanya keraguan, adanya kebimbangan di sini. Bahkan dikatakan, bukankah ibunya bernama Maria? Yes. Tetapi apa? Mereka meragukan. Kenapa? Mana mungkin ibunya bernama Maria kok anaknya bisa punya hikmat yang luar biasa dan bahkan melakukan mujizat-mujizat. Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Lihat, keraguan-raguan ini muncul. Jadi Bapak Ibu Saudara, sering sekali kita menakar melihat segala sesuatu dengan logika kita, dengan cara berpikir kita, bahkan kita meragukan. Sedikit saja kita ragu terhadap Tuhan, sesungguhnya kita sudah tidak percaya kepada Tuhan. Jadi hati-hati. Ada sedikit saja kita keraguan-raguan, kita sudah tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa begitu? Dikatakan lagi, lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Lihat, karena tidak kepercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kita sering sekali kok nggak terjadi mujizat. Bayangkan, kita sering memikirkan dengan logika kita. Mana mungkin kanker sembuh, mana mungkin orang lumpuh berjalan, mana mungkin orang yang sudah tuli terus bisa mendengar, mana mungkin orang yang buta bisa tercelik dan melihat karena nggak masuk di otak nalar kita. Kalau kita berpikir dengan logis, dengan logika kita, ya tidak mungkin itu terjadi. Ketika kita muncul keraguan-raguan, ketidakpercayaan itu ada walaupun mungkin 1% saja atau 0, sekian persen, sesungguhnya kita sudah tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, bagaimana mungkin kita bisa melihat mujizat terjadi? Coba bayangkan, semakin tinggi seseorang belajar, semakin tinggi gelarnya, sekolahnya, semakin pintar dia di dalam berpikir, menelaah, atau sebagai seorang teolog. Rata-rata dia mengukur, menalar segala sesuatunya melalui kepintarannya. Dia mengukurnya dengan logika di dalam hidupnya. Dan ketika kita menalar, mengukur dengan logika, maka muncul sedikit saja ketidakraguan atau ketidakpercayaan, maka berarti kita belum percaya kepada Yesus. Sedikit saja, mana mungkin dia bisa melakukan mujizat, berarti kita belum percaya terhadap Yesus. Apapun yang terjadi, memang seharusnya kita tetap percaya. Tetapi karena semakin kita pintar, semakin tinggi sekolah kita, semakin banyak berteologi, semakin banyak mengukur dengan nalar, bahkan kita mungkin merasa lebih hebat karena kita lebih tahu atau kita banyak baca buku. Atau mungkin kita banyak membuat jurnal-jurnal ilmiah, lalu muncullah keraguan-raguan. Karena otak kita sumbernya. Saat kita ragu, kita tidak percaya kepada Yesus. Dan saat kita tidak percaya kepada Yesus, maka mujizat pun sulit terjadi. Kok begitu? Ya karena jelas dikatakan di sini, karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ.
Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, jangan mengukur dengan nalar otak kita. Percaya Yesus sanggup melakukan mujizat. Percaya Yesus bisa menyembuhkan. Percaya Yesus bisa memulihkan dan membangkitkan. Ketika kita percaya, maka kuasa itu bekerja. Tetapi ada sedikit saja keraguan-raguan di dalam hidup kita. Ada sedikit saja walaupun 1%, berarti kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, maka mujizat pun sulit untuk terjadi. Sulit bukan berarti tidak. Tidak banyak ya. Bahkan saya pernah menyaksikan ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa di dalam kesembuhan, di dalam pelayanan miracle. Di mana-mana banyak orang bertobat. Di mana-mana mujizat terjadi. Bahkan sekali touch mereka sembuh. Tetapi ada ketika dia datang ke suatu tempat, dia berusaha untuk mendoakan orang yang sakit, yang membutuhkan mujizat. Didoakan sampai berulang kali, tidak terjadi mujizat. Kok bisa? Ya, karena memang orang-orang di situ atau jemaat-jemaat di situ menalar segala sesuatunya dengan logika. Dia hanya berpikir ini kan cuma tanda, hanya tanda awal. Tetapi hanya berpikir seperti itu bahwa ya kita nggak perlulah terlalu mengutamakan. Padahal banyak sekali di antara umat manusia yang sangat membutuhkan mujizat Tuhan. Tetapi karena dia menalar dengan pikirannya, maka mujizat tidak terjadi. Atau jarang terjadi. Kalau saya katakan tidak, nanti buktinya ada. Ya jarang terjadi. Sulit rasanya untuk terjadi. Bahkan mungkin ketika kok rasanya nggak terjadi mujizat ya. Kok Tuhan nggak tolong ya. Biasanya di tempat lain Tuhan tolong. Karena kita menggunakan, mengukur, menalar dengan otak kita, dengan logika kita. Padahal yang diminta oleh Yesus, percaya saja maka mujizat terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya saya sembuh dari sakit penyakit saya, mujizat terjadi. Kalau kita percaya saja, bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, ada orang yang pendarahan, dia bilang apa? Asal ku jamah saja ujung jubahnya, maka dia yakin bahwa dia pasti sembuh. Apa yang membuatnya terjadi? Karena asal percaya, asal ku jamah saja ujung jubahnya, maka pasti dia sembuh. Lihat, kepercayaan seperti inilah yang membuat mujizat banyak terjadi. Tetapi zaman saat ini, semakin kita pintar, semakin kita sekolah tinggi, bukan berarti tidak boleh kuliah. Terkadang orang ketika dia belajar kuliah, dia hanya meningkatkan skill di otaknya. Justru kita harus meningkatkan kepercayaan kita, skill di hati kita, roh kita. Supaya kita semakin percaya. Kalau kita percaya di dalam berkata-kata, kita yakin ini terjadi, pasti terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat mujizat banyak tidak terjadi? Karena kita tidak percaya. Oh Pak, saya percaya, tetapi ada tetapinya. Hati-hati, tetapi itu membuktikan kita tidak percaya dan memperhitungkan. Perhitungan 0, sekian persen saja itu tandanya kita tidak percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang dihadapi. Mungkin kita menghadapi sakit penyakit, mungkin kita menghadapi krisis ekonomi, kita mungkin mengalami resesi, mungkin kita banyak hutang, yang sakit mungkin tidak sembuh-sembuh, yang belum bekerja mungkin rasanya sulit untuk mendapat pekerjaan. Tetapi pagi hari ini kita belajar dari pesan Tuhan, percayalah maka mujizat terjadi. Saat kita tidak percaya, maka mujizat jarang terjadi dalam hidup kita. Maka kita perlu belajar hidup percaya kepada Yesus penuhnya. Kalau kita percaya Yesus penuhnya, jadikan dia pemimpin, kita pasti taat, tunduk, dan ikuti, bahkan meneladani pribadinya. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini
Ya, termasuk saya lah ya. Saya tidak berani mengatakan Bapak Ibu Saudara saja. Saya juga terkadang kita mengukur dengan nalar pikiran kita. Kok begini ya? Kok begini ya? Nah, ini sering sekali kan begitu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Gitu kan. Tetapi belajar pagi hari ini kita diberkati. Saya pun diberkati. Bapak Ibu Saudara diberkati. Bahwa yang menjadi penyebab kita tidak pernah melihat mujizat terjadi karena kita tidak percaya. Justru sekarang ini kita harus sadar, asal ku jamah saja ujung jubahnya, maka aku sembuh. Asal kita percaya, Yesus pasti lakukan mujizat buat kita semua, buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku sembuh. Asal aku jamah saja ujung jubahnya, maka aku yang tidak bekerja menjadi bekerja. Lihat, aku yang punya masalah ekonomi, maka Tuhan akan pulihkan dan ekonomiku akan membaik. Semua berawal dari apakah kita percaya dengan benar. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk dapat percaya dengan benar, ayo kita baca firman Tuhan, percayai dan lakukan. Jangan dikit-dikit ya mentang-mentang kita sekolah tinggi, profesor, doktor, karburator, bocor gitu ya. Lalu kita menalar dengan otak kita. Kita tidak bisa menalar Tuhan dengan otak kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus percaya sepenuhnya pada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan merasa juga saya percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kita menjadi seperti orang yang bodoh, orang yang goblok, orang yang tolol gitu kan. Harus pikir dong pakai otak, pikir dong pakai otak. Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya sepenuhnya kepada Yesus. Itu yang diminta. Ketika kita percaya, mujizat terjadi. Lihat, orang wanita yang pendarahan, dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, mujizat pun terjadi. Sekarang orang yang sakit kusta, ya kan, yang disuruh masuk ke sungai berendam, dan apa yang terjadi? Dia tadinya tidak percaya, masa sih? Tetapi karena dia juga butuh, ya daripada sakit kusta, akhirnya apa? Ya dia jalanin juga. Ya dia percaya deh, cemplungin aja. Kalau dia tidak percaya, dia tidak akan lakukan itu. Tetapi dia lakukan. Dan mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita tidak merasakan, tidak melihat mujizat karena kita tidak percaya. Pak, saya percaya, cuman tapi ragu aja sedikit, berarti kita tidak percaya. Mari kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus. Yuk kita berkati banyak saudara kita loh, teman-teman kita yang mereka punya masalah, mereka menghadapi problem hidup, mungkin punya sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mereka juga mungkin punya masalah terlibat pinjol, hutang, segala macam yang rasanya kok nggak beres-beres. Percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, dia pasti ikutin perintahnya, dia pasti ikutin teladannya, dan dia pasti rajin, bukan malas. Dan dia orang yang pasti bertanggung jawab. Yuk kita berkati mereka. Dengan cara apa? Share video ini kepada mereka. Supaya mereka juga diberkati dan menerima berkat-berkat rohani ini. Share di setiap media sosial Bapak Ibu Saudara. Bahkan share juga di story, WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Dan saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara, yuk jangan lupa ambil bagian memberkati orang banyak dengan cara apa? Berikan tanda like. Satu tanda jempol kita membuat algoritma daripada YouTube menaikkan video ini sehingga banyak orang yang melihatnya dan menerima berkat-berkat rohani. Mari saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk bagi yang belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, aktifkan notifikasinya, jangan lupa berikan komen, berikan like, dan share video ini. Ya, supaya kita membagikan berkat kepada orang lain. Ikuti juga CPSTOR Vision di TikTok. Ya, pagi hari ini saya tidak membuka room doa kesembuhan karena waktunya sangat mepet. Saya harus berangkat untuk
menyampaikan kebenaran. Saya harus menyampaikan kebenaran pagi hari ini. Ya, tempatnya agak sedikit jauh, tapi Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya nanti jam 10 ada di channel CPS Television, ya. Bisa diikuti bagi yang mau mengikutinya, karena nanti saya akan live dari tempat sana, gitu ya. Mari ikuti juga untuk TikTok CPS Television, supaya saat saya live dan saya membuka room doa kesembuhan dan pelepasan, Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya. Mari kita beribadah hari ini. Pergilah ke gereja tempat Bapak Ibu masing-masing, beribadahlah, berbaktilah di sana, berkumpul bersama orang-orang yang seiman, orang-orang kudus Tuhan yang lainnya. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan jangan lupa, berkat pagi hari ini, percayalah pada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Salam transformasi.